merupakan data yang akan kami gunakan dalam tutorial pada dua variabel X, pengalaman berbelanja dan kualitas layanan, dan variabel Y yaitu kepuasan konsumen. Kemudian datanya saya akan save as ke dalam dokumen CSV MS-DOS. Pada menu bulk change, ubah scale menjadi ordinal. Lalu klik play. Setelah mengklik create model, maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Model type-nya dirubah menjadi PLSM, dan untuk model name, kalian sesuaikan dengan judul yang kalian inginkan. Klik latent variable untuk membuat diagram jalur. Klik halaman kosong untuk membuat variabel laten, lalu rubah namanya menjadi X1 dan klik enter. Maka variabel laten akan muncul. Lalu di sebelah kiri, klik variabel X1 sampai dengan X1.4, lalu diblok dan pindahkan ke diagram variabel X1. Lakukan secara berulang untuk variabel X2 dan juga variabel Y. Bisa juga merubah posisi indikatornya dengan cara klik variabel laten, lalu klik tanda panah pada sebelah kanan. Klik connect untuk membuat garis hubung antar variabel. Ini merupakan gambar diagram jalur model SAM-PLS algorithm. Model ini memiliki dua konstruk prediktor, yaitu X1 dan X2. Masing-masing konstruk prediktor memiliki beberapa indikator pengukur, seperti X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X2.1, X2.2, X2.3. Dan model ini memiliki satu konstruk kriteria, yaitu Y yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. Di dalam gambar diagram jalur model SAM-PLS algorithm memiliki beberapa koefisien jalur. Yang pertama, koefisien jalur dari X1 ke Y adalah 0,249, artinya X1 memiliki pengaruh positif yang lemah terhadap Y. Yang kedua, koefisien jalur dari X2 ke Y adalah 0,664, artinya X2 memiliki pengaruh positif yang sedang terhadap Y. Ketiga, koefisien jalur pada indikator-indikator pengukur menunjukkan hubungannya dengan masing-masing konstruk prediktor. Nilai outer loadings menunjukkan kekuatan hubungan antara indikator pengukur dengan konstruk prediktor, serta R-square pada Y menunjukkan proporsi varians Y yang dapat dijelaskan oleh X1 dan X2. Kesimpulan, model SAM-PLS algorithm menunjukkan bahwa X1 dan X2 memiliki pengaruh positif terhadap Y, dengan pengaruh X2 yang lebih besar dibandingkan X1. Pengujian validitas konvergen pada nilai outer loading, semua item pernyataan lebih besar dari 0,7 yang berarti bahwa indikator signifikan tersebut dinyatakan valid konvergen atau layak dipertahankan. Pengujian validitas diskriminan pada nilai Cron-Base alpha dan composite reliability, semua variabel lebih besar dari 0,7 sampai dengan 0,9, maka semua variabel sudah reliable, penelitian dapat dianggap memuaskan. AV digunakan untuk mengukur validitas konvergen.
sejauh mana indikator dari satu konstruk dapat menjelaskan variabilitas konstruk tersebut dengan syarat nilai AV lebih besar dari 0,5. Pada data di atas, nilai AV untuk semua konstruk berada di atas 0,5. Dengan demikian, validitas konvergen terpenuhi karena setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians dari indikator-indikatornya. Nilai korelasi antara indikator dengan konstruknya haruslah lebih besar dari korelasi dengan konstruk blok lainnya. Seperti pada data di atas, nilai X1.1 memiliki loading sebesar 0,720 terhadap konstruk X1, yang lebih besar dibandingkan dengan nilai loading terhadap X2 atau 0,355 atau Y sebesar 0,394. Ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Berdasarkan tabel Fornell-Larker, nilai akar kuadrat AV untuk setiap konstruk atau yang terlihat pada diagonal utama ini menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk atau nilai di luar diagonal utama. Ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk dalam model ini memiliki validitas diskriminan yang baik. Dengan kata lain, konstruk-konstruk tersebut dapat dibedakan satu sama lain dan tidak tumpang tindih. HTMT ditemukan kalau sebagian besar nilai rasio HTMT antar konstruk memenuhi kriteria, yaitu kurang dari 0,90. Tapi terdapat satu nilai rasio HTMT yang melebihi 0,90, yaitu pada hubungan antara konstruk Y dengan X2 dengan nilai 0,973. Nilai HTMT yang melebihi 0,90 mengindikasikan adanya masalah pada validitas diskriminan antara dua konstruk tersebut. Nilai VIF untuk semua indikator maunya berada di bawah 5 dengan rentang nilai sekitar 1,450 hingga 3,615. Jadi tidak ada indikasi multikolinearitas tinggi di antara indikator-indikator tersebut karena nilai VIF lebih kecil dari 5. Jadi model dianggap aman untuk melanjutkan analisis. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam R-square. Nilai R-square sebesar 0,702. Nilai ini menunjukkan bahwa 70,2% variabilitas variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam model. Interpretasi ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan yang baik karena nilai R-square yang lebih besar dari 0,50 umumnya dianggap memadai untuk penelitian di bidang sosial. Berikutnya adalah F-square. Efek dari variabel X1 terhadap Y sangat kecil atau bahkan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1 dalam menjelaskan variabilitas Y cukup rendah, sehingga variabel ini mungkin kurang berpengaruh secara langsung pada Y. Berikutnya hubungan X2 pada Y, hijau, yaitu nilai besar. Efek dari variabel X2 terhadap Y terlihat cukup besar, menunjukkan bahwa X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Variabel X2 menjadi faktor dominan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen Y. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikan atau pengujian hipotesis. Yang pertama, variabel X1 terhadap Y. Variabel X1 diperoleh nilai tes statistik sebesar 3,486 lebih besar dari 1,96 atau nilai p-values 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima, yaitu X1 berpengaruh terhadap Y. Yang kedua, variabel X2 diperoleh nilai tes statistik sebesar 7,608 lebih besar dari 1,96 atau nilai p-values 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka
H1 diterima yaitu X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya kita ke bootstrapping grafik. Agar semua angka muncul, kita ke struktural model, kita pencet menjadi path coefficient dan p-values, dan bawahnya kita juga ganti menjadi outer loadings dan t-values. Nah, setelah muncul angka-angka berikut, yang pertama kita ke model pengukuran dulu atau outer loadings. Jadi dilihat dari indikatornya, semua indikator memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,07 yang menunjukkan validitas indikator dalam mengukur konstruknya masing-masing. Nilai tes statistik juga signifikan, menunjukkan bahwa hubungan indikator dengan konstruknya signifikan. Jika dilihat dari konstruk X1, X2, dan Y, mempunyai kesimpulan semua indikator itu valid dan signifikan. Yang kedua, kita ke model struktural, itu di hubungan X1 terhadap Y mempunyai kesimpulan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Juga begitu dengan X2 terhadap Y, mempunyai interpretasi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan yang sudah memperhatikan dan menyimak. Kami menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.